Halo, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah gagasan yang indah dan sejujurnya sangat menenangkan, yaitu gagasan bahwa segala sesuatu dalam hidup kita punya waktunya sendiri untuk mekar. Yas, persis seperti bunga. Pernah nggak sih kamu merasa begitu? Mungkin saat lagi santai, buka media sosial, terus lihat teman-teman udah mencapai ini itu, dan tiba-tiba ada pertanyaan di dalam hati, kenapa ya? Kok waktu tuh belum datang juga? Percayalah, perasaan gelisah itu sangat manusiawi. Dan hari ini kita akan coba cari ketenangan lewat sebuah analogi yang sederhana tapi dalam banget. Nah, ini dia inti dari semua pembahasan kita. Idenya adalah ada sebuah jadwal yang lebih besar, sebuah ritme ilahi yang mengatur hidup kita. Jadi apa yang mungkin terasa lambat atau tertunda bagi kita, sebenarnya bisa jadi adalah waktu yang paling tepat. Dan inilah metafora utamanya. Coba deh bayangkan sekuntum bunga. Dia nggak pernah terburu-buru kan? Dia mengikuti siklus alaminya sendiri. Nah, metafora bunga inilah yang akan menjadi pemandu kita untuk mengerti kenapa fase menunggu itu seringkali justru jadi bagian terpenting dari sebuah berkat. Oke, sekarang mari kita bahas lebih dalam. Apa sih yang terjadi kalau kita coba mempercepat sesuatu yang alami? Sama seperti bunga yang kuncupnya akan rusak kalau kita paksa terbuka dengan tangan, ada bahaya yang sama besarnya ketika kita mencoba memaksakan kehendak kita pada jadwal kehidupan. Nah, ini yang menarik banget. Kenapa sih waktu ilahi itu dibilang sempurna? Ternyata ada alasannya. Waktu yang menurut kita terlambat itu sebenarnya adalah momen di mana kita itu baru benar-benar siap. Momen di mana iman kita udah teruji dan cukup kuat. Dan yang paling penting, momen di mana berkat itu justru akan membangun kita, bukan malah jadi bumerang yang merugikan. Ini adalah sebuah perubahan cara pandang yang penting banget. Masa menunggu itu bukan fase pasif yang kosong. Justru sebaliknya, ini adalah fase yang paling aktif. Walaupun seringkali prosesnya nggak kelihatan dari luar. Yuk kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di masa penantian itu. Analogi ini dalam banget ya. Sebelum kita bisa lihat keindahan mahkota bunga di atas tanah, ada pekerjaan yang luar biasa terjadi di bawah, di dalam kegelapan. Akar-akarnya itu berjuang, mencengkeram tanah, mencari nutrisi dan membangun fondasi yang kokoh. Nah, persis itulah yang terjadi pada diri kita saat kita sedang menunggu. Jadi intinya apa? Penantian itu bukan hukuman, tapi sebuah loka karya pribadi. Karakter kita lagi ditempa, kesabaran kita lagi dilatih, dan yang terpenting, kepercayaan kita lagi ditumbuhkan. Jadi setiap hari penantian itu sebenarnya adalah satu langkah maju menuju versi diri kita yang lebih siap untuk menerima apa yang sudah dijanjikan. Sekarang kita sampai ke hubungan antara kesiapan dan waktu. Kenapa sih kesiapan hati itu krusial banget? Karena berkat yang sama kalau diberikan di waktu yang berbeda bisa menghasilkan dampak yang 180 derajat berbeda. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Kontras banget kan? Berkat yang datang sebelum kita siap, itu bisa bikin kita jadi sombong, jadi merasa berhak. Tapi berkat yang sama, yang datang setelah kita melewati proses penantian dan pertumbuhan, akan kita terima dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang luar biasa dalam-dalam. Jadi, ini bukan cuma sekedar tentang ngasih hadiah. Ini lebih dalam dari itu. Ini tentang pendidikan hati. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ketika berkat itu akhirnya tiba, ia menjadi sumber kebaikan dan sukacita, bukan malah jadi beban atau pemicu rusaknya karakter kita. Dan yang keren ya, gagasan tentang waktu yang tepat ini ternyata bukan hal baru. Ini adalah sebuah kearifan universal yang bisa kita temukan di berbagai budaya. Coba deh kita intip beberapa contoh dari pepatah Mandarin kuno. Pepatah yang pertama ini langsung ke intinya, simple tapi ngena banget. Pepatah ini menyandingkan siklus alam dengan siklus keberuntungan manusia. Ya, sama seperti kita nggak mungkin mengharapkan bunga sakura mekar di musim gugur, kita juga harus percaya kalau rezeki kita itu punya musimnya sendiri. Nah, pepatah kedua ini menambahkan satu elemen yang penting banget, ketenangan. Ini bukan cuma soal menunggu, tapi menunggu dengan sabar dan percaya. Kata jing atau tenang di sini menunjukkan sikap batin yang penuh keyakinan bahwa apa yang kita nantikan itu pasti akan datang. Dan yang terakhir ini seperti sebuah pengingat yang tegas tapi bijak. Changqiu itu artinya memaksa atau menuntut. Jadi pepatah ini bilang kalau semua usaha untuk memaksa hasil sebelum waktunya tiba itu ya percuma, nggak ada gunanya. Ini adalah ajakan untuk kita belajar melepaskan kontrol. Oke, setelah kita memahami semua ini, yuk kita bawa pesan ini kembali ke diri kita masing-masing. Khusus untuk Anda, untuk kamu yang sedang mendengarkan saat ini.
Coba deh kita ambil jeda sejenak untuk merenung. Apa sih harapan terbesar di dalam hatimu saat ini? Doa apa yang rasanya kok belum terjawab juga? Penantian apa yang terasa begitu lama? Mungkin penantianmu ada di salah satu daftar ini. Entah itu pekerjaan baru atau perjuangan untuk sembuh, baik fisik maupun batin, atau mungkin jawaban atas doa yang sangat spesifik atau sebuah terobosan yang kamu tahu akan mengubah segalanya. Penantian itu nyata dan seringkali rasanya berat. Kita semua tahu itu. Tapi di tengah semua rasa berat dan penantian itu, tolong pegang erat-erat kebenaran ini. Ucapkan pada dirimu sendiri kalau perlu setiap hari. Bunga mekar pada waktunya. Musimmu akan tiba. Waktu mekarmu sedang dalam perjalanan. Saat ini juga akar-akarmu sedang dikuatkan. Dan kita tutup pembahasan kita hari ini dengan janji yang penuh harapan ini. Penantianmu tidak akan sia-sia. Tetaplah setia dalam prosesnya, tetaplah bekerja dengan tulus, dan tetaplah berharap. Karena pada saat yang paling tepat, bukan sedetik lebih cepat atau sedetik lebih lambat, janji itu akan terwujud dengan cara yang jauh lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan.